pukul 17 waktu Indonesia Barat. Soal perjuangan ke pusat, apapun yang diminta oleh pemerintah Aceh, Lone sebagai wakil Aceh siap memperjuangkan. Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17, informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh. Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati. Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah. Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Putra bersama presenter dari RRI Sekorwil Nusantara 17 Banda Aceh, Lok Semawe, Melabuh, Takengon, Sabang dan Singkil mengantarkan Lintas 17, siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Jumat 27 Maret 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya minimnya kepemilikan kartu e-tol, picu antrean di tol Padang Tiji Selimum saat arus mudik dan balik. Kemudian harga sejumlah bahan pokok dan sembako di Kabupaten Aceh Singkil terpantau tetap stabil pasca Lebaran Idul Fitri. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital serta turut disiarkan Radio Muna FM Subulu Salam, Merdu FM Pidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Lok Semawe, Radio Asalam Uin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM Pidi, Radio Cempala Kuneng Aceh Timur, Radio Suluh Tamiang, serta dirile RRI Radio Rimbaraya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kutaraja, Banda Aceh. Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP3MI Aceh himbau masyarakat memanfaatkan peluang bekerja di luar negeri melalui jalur resmi. Selengkapnya dilaporkan rekan Tisi Maulida Putri. Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia BP3MI Aceh terus berupaya memfasilitasi peluang bekerja di luar negeri melalui jalur resmi termasuk memperoleh perlindungan dan hak yang sesuai ketentuan. Saat ini BP3MI juga telah mengumumkan kesempatan kerja untuk menjadi cleaning service di Kuala Lumpur, Malaysia bagi laki-laki atau perempuan usia 18 hingga 35 tahun dengan fasilitas tempat tinggal dan gaji Rp1.700 Malaysia. Informasi selengkapnya dapat diakses pada akun media sosial BP3MI atau mendatangi langsung kantor tersebut. Kepala BP3MI Aceh, Siti Rolijah menyampaikan sebelum berangkat, PMI harus mengikuti proses resmi dan mendapat penjelasan terkait hak dasar yang harus dipenuhi oleh pemberi kerja sehingga aman serta bermartabat. Karena undang-undang juga sudah menjelaskan bahwa negara yang bisa dimasuki oleh WNI itu bekerja ke luar negeri adalah negara yang aman, termasuk dari keselamatan jiwa, ekonomi. Pekerja migran berhak mendapat jam kerja yang wajar serta waktu istirahat yang cukup demi kesehatan fisik dan mental tetap terjaga. Pekerja juga dijamin perlindungan melalui asuransi dan jaminan sosial. Selanjutnya memiliki hak untuk mendapat perlindungan hukum melalui mekanisme resmi serta dukungan dari pemerintah Indonesia. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan. Pendengar, minimnya kepemilikan kartu e-tol picu antrean di tol Padang Tiji Selimum saat arus mudik dan balik. Berikut laporan Cindy Novita. Arus mudik dan balik Lebaran di Aceh terpantau ramai, khususnya bagi masyarakat yang memilih menggunakan jalan tol. Kepadatan sempat terjadi di ruas tol Padang Tiji Selimum selama puncak arus mudik dan balik. Meski volume kendaraan meningkat, kepadatan di gerbang tol bukan disebabkan oleh keterbatasan kapasitas jalan. Regional Head Sumatera Bagian Utara PT Hutama Karya Persero, Divisi Operasi dan Pemeliharaan Jalan Tol, Taufik Hidayat menjelaskan antrean terjadi karena masih banyak pengguna jalan yang belum memiliki kartu elektronik tol. Jadi kapasitas gerbang itu mampu menampung hingga 1.500 kendaraan per jam.
Nah, khususnya pada tanggal 24 kemarin ya, itu terjadi peningkatan cukup signifikan ya, hingga 18.000 kendaraan ya. Ada pengguna-pengguna jalan yang cara kecukupan saldonya ini masih belum cukup lah, dan bahkan di jalur masuk menuju tol ini cukup banyak yang tidak memiliki kartu, sehingga mereka berhenti di gerbang itu untuk membeli kartu. Pihak terkait mengimbau masyarakat untuk mempersiapkan kartu e-tol sebelum memasuki jalan tol guna menghindari antrean, serta memastikan perjalanan mudik dan balik tetap lancar dan nyaman. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan. Dari Kutaraja Banda Aceh, lintas 17 menuju Samudra Pase, Aceh Utara. Dari Kota Lok Sumawe diberitakan mendengar arus lalu lintas di jalur lintas nasional wilayah hukum Polres Aceh Utara terpantau lancar meskipun ada peningkatan volume kendaraan. Berikut laporan disampaikan Saifullah Nurdin. Arus lalu lintas di jalur jalan nasional wilayah hukum Polres Aceh Utara dan sekitarnya terpantau lancar meskipun ada peningkatan volume kendaraan pada masa arus balik Lebaran Idul Fitri 1447 Hijriah pada Rabu 25 Maret 2026. Kapolres Aceh Utara AKBP Tri Afrianto melalui Kasalantas Ibtu Sopian Kurniawan menyebutkan untuk mengantisipasi kemacetan, petugas kepolisian dari Satlantas Polres Aceh Utara sejak arus mudik dan arus balik mudik Lebaran tetap siaga di titik rawan kemacetan untuk mengurai kepadatan, terutama di persimpangan. Amin 2 kita laksanakan kegiatan pemantauan patroli rawan kemacetan yang ada di wilayah hukum Polres Aceh Utara. Lanjutnya, untuk titik rawan terjadi kemacetan terdapat di sejumlah titik, diantaranya Simpang 4 Kota Lok Sukun dan Simpang 4 Kota Pantai Labu, Kecamatan Tanah Jambu Ai. Ia juga menghimbau kepada masyarakat atau pengendara kendaraan baik sepeda motor maupun mobil untuk mengedepankan disiplin dalam berlalu lintas maupun mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Demikian, Saifullah Nurdin melaporkan. RRI Lok Sumawe terus mengudara untuk Indonesia. Masih dari Kota Lok Sumawe pendengar, pelayanan perpanjangan masa berlaku surat izin mengemudi atau SIM di mobil operasional SIM keliling kembali beroperasi pasca libur Lebaran 2026. Kembali Saifullah Nurdin menyampaikan laporannya. Setelah masa libur bersama Idul Fitri 1447 Hijriah, Satuan Lalu Lintas Satlantas Polres Aceh Utara kembali memberikan pelayanan perpanjangan masa berlaku surat izin mengemudi SIM dengan mendatangkan bus operasional SIM keliling ke Kecamatan dalam wilayah hukum Polres Aceh Utara. Kapolres Aceh Utara AKBP Tri Afrianto melalui Kasatlantas Ibtu Sofian Kurniawan menyebutkan, layanan SIM keliling dengan sistem jemput bola ini tujuannya untuk memberikan kemudahan layanan kepada masyarakat yang hendak memperpanjang SIM A maupun SIM C. Sedangkan untuk layanan SIM keliling ini ada di 6 titik, iaitu pada hari Senin di Kedai Tanah Pasir, di hari Selasa di Simpang Rangkaya, Kecamatan Tanah Luas, Rabu di Kecamatan Cek Girik, Kamis di Kota Pantai Labu, Kecamatan Tanah Jambu Ai, Jumat di kantor Camat Syamdara Arun, dan hari Sabtu di Terminal Lok Sukun, Kecamatan Lok Sukun. Pelaksanaan baik itu pembuatan SIM dan pembayaran pajak kendaraan bermotor sudah mulai aktif. Kemudian untuk pembuatan SIM link dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu kita ada beberapa tempat. Yang pertama ya kalau hari Senin di kantor Camat Tanah Pasir, untuk hari Selasanya di Simpang Rangkaya, Kecamatan Tanah Luas, hari Rabu di Cot Gire, dan hari Kamis di Kota Panton Labu. Untuk hari Jumatnya di Simpang Muling, Samtalira Arun, kemudian hari Sabtunya di Lok Sukun, di Terminal Lok Sukun. Lanjutnya, dalam sehari setiap lokasi petugas berhasil melayani pemohon sekitar 15 orang. Bagi yang ingin mendapatkan perpanjangan SIM A maupun SIM C, pemohon cukup membawa identitas diri yakni kartu tanda penduduk atau KTP beserta fotokopi dan surat izin mengemudi SIM lama beserta fotokopi. Ia berharap dengan adanya SIM keliling ini dapat mempermudah masyarakat untuk mendapatkan SIM atau memperpanjangkan SIM dan masyarakat tidak harus datang ke kantor Satpas yang ada di Polres. Sedangkan pelayanan di kantor Satpas tetap seperti biasa yang dibuka hari Senin hingga hari Jumat atau hari kerja. Demikian, Saifullah Nurdin melaporkan. RRI Lok Sumawe terus mengudara untuk Indonesia. Dari Samudra Pase Aceh Utara kita menuju Melabuh.
Personil Satpol PP bersama tim kebersihan DLH Aceh Barat lakukan pembersihan bekas lapak pedagang PKL Takjil Ramadan dan Lebaran Idul Fitri di Pasar Bina Usaha dan Jalan Protokol Melabuh guna terciptanya tata ruang kebersihan kota yang indah. Berikut dilaporkan Arif Rizalul. Tim gabungan dari Satpol PP dan WH Aceh Barat bersama Dinas Lingkungan Hidup DLH Aceh Barat melakukan kegiatan pembersihan lapak pedagang kaki lima atau PKL Takjil di kawasan Jalan Protokol Kota Melabuh. Kegiatan pembersihan ini merupakan fokus utama dalam membersihkan sisa-sisa lapak dan sampah dari aktivitas penjualan takjil selama bulan Ramadan demi menciptakan lingkungan kota yang bersih dan nyaman. Kepala Dinas Lingkungan Hidup DLH Aceh Barat Kurdi mengatakan bahwa seluruh personil DLH dikerahkan untuk memastikan kebersihan kota tetap terjaga. Pembersihan ini dilakukan secara maksimal agar kota Melabuh bersih dalam Lebaran Idul Fitri. Sementara itu, Sekretaris Satpol PP dan WH Aceh Barat Jalaluddin mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari upaya bersama dalam menciptakan ketertiban dan kenyamanan bagi masyarakat. Dengan kota yang bersih, tertib dan nyaman, selain pembersihan, petugas juga melakukan penertiban terhadap lapak-lapak PKL yang masih berdiri setelah masa berjualan berakhir guna menjaga keindahan dan keteraturan kota. Reporter RRI Melabuh, Arif Rizalul melaporkan. Aktivitas jual beli di Pasar Raya Melabuh, Kabupaten Aceh Barat terpantau masih sepi pada hari kelima Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah. Berikut laporan Irham Syah. Aktivitas jual beli di Pasar Raya Melabuh, Kabupaten Aceh Barat terpantau masih sepi pada hari kelima Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah, Rabu sore. Kondisi ini dipengaruhi oleh masih banyaknya pedagang yang belum membuka kembali toko mereka usai libur Lebaran. Pantauan di lapangan sejumlah kios terlihat masih tertutup sehingga aktivitas transaksi belum berjalan normal seperti hari-hari biasa. Hanya sebagian pedagang yang mulai kembali berjualan, itu pun dengan jumlah pengunjung yang relatif sedikit. Salah seorang pedagang sepatu di Pasar Raya Melabuh, Muharram, mengaku baru kembali membuka tokonya pada hari ini setelah libur Lebaran. Lama ini kurang. Alasannya bang? Si pembelinya nggak minat ke toko lagi ya. Nggak jarang ke toko. Udah online bang? Puasa tahun kemarin lebih ramai dibanding tahun ini. Oh iya. Ia juga menyebutkan bahwa jumlah pembeli pada tahun ini mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya. Menurutnya, kondisi tersebut dipengaruhi oleh perubahan pola belanja masyarakat serta faktor ekonomi. Meski demikian, para pedagang berharap aktivitas pasar akan kembali normal dalam beberapa hari ke depan seiring berakhirnya masa libur Lebaran dan masyarakat kembali beraktivitas seperti biasa. Reporter RRI Melabuh Irham Syah melaporkan. Dari pantai barat Melabuh, kita menuju dataran tinggi Tanoh Gayo. Pendengar, pemerintah Kabupaten Aceh Tengah berharap wisatawan dari berbagai daerah dapat terus hadir pasca Idul Fitri demi mendukung bangkitnya sektor pariwisata di daerah berhawa sejuk tersebut. Berikut laporan Fitra Jayadi. Bupati Aceh Tengah Heli Yoga mengucapkan terima kasih kepada para wisatawan yang mulai kembali melakukan kunjungan ke daerah berhawa sejuk tersebut pada momen Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah. Hal itu diungkapkan Bupati usai pelaksanaan apel perdana pasca liburan panjang Idul Fitri dan Halal Bihalal yang berlangsung di lapangan Setdakap setempat Rabu pagi. Disebutkan pariwisata Aceh Tengah kembali bergeliat pasca bencana hidrometeorologi lalu, di mana sejumlah usaha yang bergerak pada sektor tersebut kini mencoba kembali bangkit dengan membuka usahanya. Oleh karena itu, dirinya kembali mengundang wisatawan dari berbagai daerah untuk terus hadir. Terlebih pada liburan panjang Idul Fitri kali ini, jumlah yang hadir belum seramai seperti tahun-tahun sebelumnya. Kami menyampaikan kepada seluruh masyarakat yang berada di luar Kabupaten Aceh Tengah, ayo datang ke Aceh Tengah, karena Aceh Tengah hari ini sudah siap melayani saudara kami yang hadir di bidang wisata. Danau Laut Tawar indah, kemudian Arung Jeram juga indah, terutama kopi, souvenirnya sudah kita siapkan dan kami siap untuk melayani itu semua dengan baik.
Sementara itu terkait pelaksanaan apel pagi yang diikuti oleh aparatur sipil negara ASN Pemkab Aceh Tengah sebagai komitmen para abdi negara yang sudah kembali siap memberikan pelayanan kepada masyarakat. Adapun untuk kehadiran para ASN jumlahnya mencapai 98%, di mana hal ini juga mendapat apresiasi dari Bupati Haili yang menilai kedisiplinan merupakan salah satu upaya dalam memberikan pelayanan maksimal. Pitra Jayadi, RRI Takengon melaporkan. Masih dari Kota Takengon, pendengar, BLK Takengon, Kabupaten Aceh Tengah kembali akan menggelar pelatihan vokasi nasional tahun 2026. Bagi para generasi muda setempat kembali dilaporkan, Fitra Jayadi, laporannya silakan dilaporkan kembali. Balai Latihan Kerja BLK Takengon kembali membuka pendaftaran pelatihan vokasi nasional tahun 2026 secara gratis bagi masyarakat Aceh Tengah yang ingin meningkatkan keterampilan dan kesiapan kerja. Program ini diselenggarakan oleh Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Aceh Tengah sebagai upaya mencetak tenaga kerja terampil dan berdaya saing. Kepala Dinas tempat Maujia Uswa menyebut pelatihan ini menjadi kesempatan generasi muda untuk membekali diri dengan kompetensi yang dibutuhkan demi meningkatkan kualitas SDM khususnya bagi pencari kerja dan calon wirausaha. Disebutkan masa pendaftaran telah dibuka pada 25 hingga 28 Maret 2026 dengan pelatihan dijadwalkan mulai 1 April mendatang. Kuota peserta cukup terbatas karena hanya 2 kelas dengan masing-masing diisi 16 orang. Kebetulan kita mendapatkan program pelatihan dari Tenaga Kerja terkait pelatihan garment April. Ini ada 2 kelas, masing-masing 16 ya? Masing-masing 16 orang satu kelas. Ya. Ini buat generasi muda yang ini. Mauija menambahkan pendaftaran dilakukan secara online melalui skillhub.kemenaker.go.id, sementara informasi lebih lanjut dapat diakses melalui Instagram @blk_takengon dan @distrannaker_at. Persyaratan meliputi pencari kerja atau individu yang ingin memulai usaha, memiliki akun siap kerja, belum pernah mengikuti pelatihan serupa di tahun ini, lulusan SMA sederajat tahun 2023 hingga 2025, serta tidak sedang menempuh pendidikan formal atau bekerja. Pitra Jayadi, RRI Takengon melaporkan. Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh. Pendengar, kita dari dataran tinggi Tanah Gayo, kita akan bergerak menuju 0 km Kota Sabang. Pendengar, kunjungan wisatawan ke Kota Sabang meningkat tajam pada saat libur panjang Idul Fitri 1447 Hijriah. Berikut laporan Irzam Maulana. Ratusan wisatawan memadati kawasan Tugu Kilometer 0 Indonesia di Kota Sabang pada momentum libur Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah. Kunjungan mulai meningkat sejak hari kedua Lebaran dan mencapai puncaknya dalam beberapa hari setelahnya. Ketua Kelompok Sadar Wisata Pok Darwis Ibu Tarmizi mengatakan jumlah kunjungan ke kawasan KM0 relatif tinggi dan sejalan dengan lonjakan wisatawan di kawasan Ibu secara umum. Ia menyebutkan mayoritas wisatawan yang datang berasal dari luar daerah, terutama dari Sumatera Utara seperti Medan, serta wisatawan domestik lainnya yang datang bersama keluarga. Sama rata-rata yang 400-an, karena ada yang juga orang Sabang seperti saya sendiri pun ada saudara ya bawa juga sini, ya hitunglah semua kita bilang sekitar 400-an seperti itu. Untuk KM0 pengunjungnya seperti itu juga enggak jauh beda, sama karena kan pengunjung ke Nor ada juga yang ke tepi layar atau Ibu, ada yang di Ibu, ada juga yang KM0. Itu aja orangnya. Pengunjung lebih kurang seperti itu juga, pengunjungnya sama seperti Ibu, karena kita hitungnya secara global Ibu gitu. Karena nolnya kan masih Ibu juga. Menurut Tarmizi, tren peningkatan kunjungan ini diperkirakan berlangsung hingga akhir pekan. Setelah itu, jumlah wisatawan akan kembali normal. Sementara itu, untuk wisatawan mancanegara, Tarmizi mengungkapkan jumlahnya relatif sedikit selama periode libur Lebaran. Kondisi keramaian justru membuat wisatawan asing cenderung menghindari berwisata pada periode ini. Dari sisi pengamanan dan kenyamanan, pengelola kawasan bersama aparat TNI Polri serta pihak kampung terus berupaya menjaga kelancaran arus kunjungan, terutama untuk menghindari kemacetan di jalur menuju KM0. Untuk tarif masuk, Tarmizi mengungkapkan kawasan Tugu KM0 yang berada di wilayah Taman Wisata Alam dikenakan retribusi sebesar Rp10.000 per orang pada hari biasa dan Rp15.000 per orang saat hari libur. Kalau tantangan dan kendala alhamdulillah nggak ada, tapi kan kita masih memaksimalkan semua. Kita pakai juga dari pihak kepolisian, dari pihak kampung, dari pihak kita bantu dari pihak
TNI kita untuk membantukan untuk merealisasikan dan mengoptimalkan pengunjung ke sini. Untuk kita minta untuk supaya ini jangan ada macet. Saya itu karena ditekankan setiap hari itu kalau di wisata tu jangan ada yang macet. Ya, jangan ada macet yang ada ini, jadi supaya nyaman wisatawan yang datang ke Kampung Ibu khususnya. Dengan tingginya minat kunjungan selama libur lebaran, kawasan KM0 kembali menunjukkan daya tariknya sebagai ikon wisata nasional yang menjadi tujuan utama wisatawan saat berada di Sabang. Lonjakan kunjungan ini sekaligus menjadi indikator positif bagi sektor pariwisata Sabang yang terus menunjukkan geliat, terutama pada momentum libur besar. Demikian Irza Maulana melaporkan. Dari kota Sabang kita menuju ke bumi Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Informasi dari Singkil, harga sejumlah bahan pokok dan sembako di Kabupaten Aceh Singkil, Aceh terpantau tetap stabil pasca Lebaran Idul Fitri 1447 Hijriah. Berikut laporan Salihin Barus. Kalau untuk ketersediaan gimana Kak? Alhamdulillah untuk kesediaan stok kita kemarin kami lihat cukup untuk berapa minggu ini. Harga sejumlah bahan pokok dan sembako di Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh masih terpantau tetap stabil pasca Lebaran Idul Fitri 1447 Hijriah atau tahun 2026 Masehi, di mana selain tercatat relatif normal, bahkan ada harga bahan kebutuhan pokok ini seperti cabai merah mengalami penurunan hingga dibanderol para pedagang sebesar Rp15.000 per kilogram. Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM di Disperindak dan UKM Aceh Singkil melalui petugas penyusun perkembangan harga dan pengkajian pasar, Nur Aini mengatakan bahwa saat ini harga bahan-bahan pokok ini masih tetap stabil di Aceh Singkil. Hal itu diungkapkannya berdasarkan hasil pantauan mereka di lapangan dan di pasar, di mana harga beberapa bahan pokok itu masih tercatat stabil atau tidak ada mengalami kenaikan yang signifikan. Meskipun ia mengakui untuk harga bawang merah sedikit naik bila dibandingkan dengan minggu atau pekan sebelumnya. Namun untuk secara umum, harga bahan-bahan pokok ini masih normal. Ada. Kapan tuh Kak? Kemarin. Terakhir kondisi harga bahan pokok kita gimana Kak? Alhamdulillah stabil masih harganya. Cabai kita malah menyala turun 15.000. Tapi untuk bawang merah lah, cuman nggak pala begitu naik, cuman sekitar sedikit lah naiknya bawang merah. Untuk semua yang dipantau, alhamdulillah normal harganya. Kemudian selain harga tercatat masih normal, Nur Aini juga menegaskan untuk ketersediaan bahan pokok tersebut juga dipastikan tercukupi untuk memenuhi permintaan masyarakat atau permintaan pasar beberapa pekan ke depan. Kalau untuk ketersediaan gimana Kak? Alhamdulillah untuk kesediaan stok kita kemarin kami lihat cukup untuk berapa minggu ini. Hasil amatan tepat pada Rabu 25 Maret 2026 kemarin di Pasar Sianjo Anjo Gunung Meriah Aceh Singkil, selain harga masih terjangkau dan normal, juga daya beli masyarakat terhadap bahan-bahan pokok ini masih tercatat cukup tinggi meskipun pasca Lebaran Idul Fitri 1447 Hijriah. Demikian Salihin Barus melaporkan. Saudara, dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI sewilayah batas Selasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara. Demikian Lintas 17 sore ini. Produksi Korwil 17 Banda Aceh.